lidi tidak dapat digunakan untuk menyapu. Tapi jika satu lidi tersebut jumlahnya ada banyak, sapu tersebut dapat digunakan menyapu dengan baik dan bersih. Dan itu yang perlu saya sampaikan dari yang saya pahami. Terima kasih. Kita tepuk tangan dong. Oke. Kanan atau kiri? 1, 2, 3. Oke, semuanya bagus ya. Tepuk tangan dong untuk tiga-tiganya. Ya. Kalau kita cermati dari ketiga-tiganya, itu di awal-awal ada perbedaan informasi yang disampaikan gayanya, isinya agak ada perbedaan. Tapi ada satu informasi yang diulang. Apa itu? Satu lidi. Seseorang menangkap informasi dari orang kemudian menyampaikan lagi, itu biasanya adalah tentang sesuatu yang paling mudah diingat. Paling mudah diingat. Kan ngomong satu lidi, apa? Mudah diingat. Setelah itu penjabarannya masing-masing punya gaya masing-masing berbeda. Tapi intinya menyampaikan satu lidi untuk kayu itu ya. Satu lidi. Intinya adalah satu lidi. Itulah yang dalam organisasi yang seperti itu. Misalkan kalian setiap ketua wakil ketua itu diundang berkumpul, ada informasi dari kesesuaian misalkan dari Pak Gubernur menyampaikan informasi kepada kalian. Datang dari satu orang, kemudian kalian masing-masing menyebarkan dalam anggota kalian masing-masing. Satu ketua dengan ketua yang sama nggak cara menyampaikan? Beda. Otomatis pemahaman audiensnya masing-masing sama atau beda? Bisa jadi akan berbeda. Itulah yang harus benar-benar dijaga supaya informasi yang bersumber dari satu orang itu datang ke anggota kalian masing-masing, itu poinnya tidak lepas, tidak hilang. Walaupun caranya masing-masing berbeda, tapi yang penting poin dari informasinya itu tidak berbeda. Itu ya. Oke, kita akan berbicara tentang public speaking. Teori dulu ya, teori. Oke. Apa itu public speaking? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu public speaking? Tidak apa public speaking. Langsung ditutupi kabel loh. Ya, sini. Public speaking adalah kemampuan berbicara untuk masyarakat luas. Siaran pers, siaran pers. Jadi untuk masyarakat luas. Iya, sederhana kok sebenarnya. Public sama dengan umum. Speaking sama dengan berbicara. Berarti public speaking adalah berbicara di depan umum, seperti yang dipraktekkan oleh ketiga teman kalian tadi di depan. Mereka mencoba untuk berbicara di depan kalian semua, dianggap umum karena jumlahnya lebih dari satu. Kalau cuma satu orang berarti tidak umum, ya. Itu cuma bertatap muka di depan mata gitu ya, itu tidak umum, private. Ya. Jadi kalau public speaking itu artinya kita berbicara pada orang banyak, intinya itu, ya. Semua orang bisa bicara, kecuali yang bisa bicara loh, bisa pakai bahasa apa? Semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang bisa berbicara dengan baik di depan umum. Semua orang bisa bicara, saya yang tadi saya tunjuk kemudian gitu ya. Sudah ngomong di depan kamu merasa nggak bisa, merasa nggak berani, tapi sebenarnya dia harus bicara. Sama temannya dia juga cerita, gitu ya, bicara. Jadi gitu. Wah, sepertinya bohongnya sudah mulai muncul semua. Sabar ya, kurang lebih setengah jam lagi. Ini materinya masih yaudah, taruh dulu bukunya. Oke, kita tepuk 1, 2, 3.
Kalau saya tangan mengepal di sebelah kanan, kalian tepuk 1. Saya mengepal di tangan kiri, kalian tepuk 2. Kalau mengepal dua-duanya, tepuk 3. Siap? Kita mulai. Ya, satu juga lagi kan? Ya, satu lagi kan? Sama ini bisa over. Nah, cuma satu dua kalau nggak tahu Pak. Kalau si kancing ada. Ya, seperti satu lagi nggak? Oke, sudah dong. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang pertanyaannya penting nggak sih public speaking itu? Siapa yang bisa menjawab? Penting ya. Ya penting. Ya masuk aja. Penting kan gopo. Penting buat apa? Yuk. Untuk penyampaian saya dulu menyampaikan materi ini langsung satu profesi juga dulu menyampaikan intinya Pak. Apa deh? Itu nggak apa-apa. Saya penting untuk seorang pemimpin karena sesi public speaking itu dapat menyampaikan informasi kepada orang-orang. Oke, dapat menyampaikan informasi pada anggota-anggota yang lain. Lagi. Apa? Topik apa sih sebenarnya apa pun nggak salah. Gini. Topik apa? Boleh. Bedanya. Ini jelas penting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya di materi sebelumnya. Dan saya tambahin bahwa materi tentang kemampuan public speaking atau komunikasi ini menjadi hal fundamental dalam kita berorganisasi. Karena organisasi itu bergerak dengan komunikasi. Dan komunikasi ini apik, maka organisasinya bisa berjalan dengan baik. Jika leadernya, pemimpinnya itu dalam berkomunikasi baik, dia akan bisa membawa seluruh anggotanya untuk bergerak bekerja dengan baik. Itu ya. Tapi coba boleh jago ngomong, tapi jangan seperti tong kosong yang bunyinya. Ngoceh ngomong aja tapi kamu dulu jangan ya, jangan yang seperti ini. Kita belajar public speaking itu supaya nggak cuma pintar ngomong, tetapi juga bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya baik itu artinya apa? Materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Semua itu belum bermakna dengan baik. Nah, kira-kira Pak Isi Semuanya Pak Robi, berarti Pak Robi termasuk baik ini jadi seorang public speaker. Menurut kalian Pak Robi ini termasuk orang penyokong kayak sama kayak. Oke, lanjut aja guys. Nah, pernah nggak kalinya lagi ngomong tapi lagi ngomong tapi menurut rasanya apa ya? Sawadi ya, sawadi sakit rasanya ya. Sakit. Pernah sering sopo sering mengalami ini ngacung. Wah, ini enggak ya. Kalian mau
ngomong dewe dikacani kayak gitu ya. Seperti ternyata ada juga yang seperti ini. Ketika suruh bicara di depan modelnya kayak ini. Ini diambil apa ini? Disebut apa? Hah? Demam panggung. Oh, kalau di panggung masih demam gitu ya. Nah, nervous. Apa bahasa? Tremor. Iya, tremor, nervous. Nggak percaya diri, grogi, grogai. Ya, grogai. Apa lagi? Hah? Apa? Gak perlu ya. Tapi siapa di sini yang sering mengalami ini kalau disuruh maju ke depan di kelas? Enggak sih ini kelas. Enggak ada. Semuanya nggak pernah mengalami ini. Kalau di kelas. Ini maksudnya nggak angkat-angkat itu karena KB merasakan seperti ini atau nggak ada satupun yang merasakan ini. Oh KB, ya wes, KB. Sekarang tak kasih tips ya untuk menjadi seorang public speaker atau seorang pembicara yang baik. Jadi apa saja sih yang tipsnya yang ini ya nanti kita bicara. Yang pertama itu ada kok hilang sih? Oh ternyata itu lewat. Ya. Yang pertama adalah percaya diri. Nyambung sama yang gambar tadi. Ya, percaya diri. Siapa di sini yang kalau dituntut untuk maju? Tapi ya tadi banyak sih. Jadi saya sebutkan tiga contoh gitu ya. Itu berarti indikasi mereka ini nggak kurang percaya diri. Ya. Menurut kalian kurang percaya diri ini apa sih? Sebabnya apa? Apa deh? Takut salah. Terus apa lagi? Apa lagi? Malu. Apa lagi? Apa lagi? Oh, apa deh? Bingung. Takut salah, malu, bingung. Apa lagi? Tidak terbiasa. Oke, tidak terbiasa. Oke, tidak bisa. Ya, kurang lebih sebenarnya tiga ini takut, malu, bingung itu karena tidak paham dengan materi yang ingin disampaikan. Kalau kita nggak paham dengan materi yang kita sampaikan, pasti akan muncul tiga hal ini: bersalah, bingung, takut, ya, terus apa lagi tadi? Malu. Karena kita belum benar-benar memahami tentang materi apa yang ingin kita sampaikan. Ini harus paham. Insya Allah bisa meredus atau mengurangi perasaan diri. Yang kedua, karena memang kurang latihan. Practice makes perfect. Ya, latihan itu bisa membuat kesempurnaan. Maksudnya adalah memang diperlukan jam terbang. Jam terbang itu dengan kalian harus seperalai gitu ya. Maksudnya adalah sebaiknya latihan. Baik latihan misalnya latihan sendiri di depan kaca atau latihan di depan kelas bersama dengan teman-teman kalian. Misalnya ada tugas presentasi seperti itu, kalian jadi jubirnya, yaitu itu seperti Pak Robi dulu kalau di sekolah gitu. Senengannya dari jubir secara kontrolnya Pak Robi sih ngomong, jadi sih kita ngomong. Ya, seperti itu. Dua hal itu. Yang pertama adalah kalian harus paham materinya. Yang kedua latihan. Maka rasa percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini vokal. Vokal ini penting sekali, ya. Oke, saya tak baca untuk suara MC. Oke, yang vokal ini sangat penting sekali berkaitan dengan volume,
artikulasi dan juga intonasi. Kalian perhatikan dalam saya bicara dari awal tadi, yang pertama berkaitan dengan volume. Saya mesti ngecek dulu minnya, volumenya seberapa. Suara saya supaya enak terdengar itu posisinya bagaimana, itu karena saya punya mic. Tapi kalau nggak pakai mix, ya kita sesuaikan. Ngomong-ngomongan sama orang, yo coba bengok-bengok deh. Wongi ini, kalau itu ini. Nah, kira-kira di volume ini ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kita sedang ya. Terus lanjut ada speed. Speed itu kecepatannya. Oh, jangan terlalu cepat. Enggak ada terlalu cepat sampai itu nggak cepat. Apa pesan sampai itu loh? Ya. Jadi kalau itu cepat. Perlahan saja. Yang penting bisa didengarkan dengan enak. Volumenya pas, speednya pas, jadi orang itu bisa mencerna dengan baik informasi yang kalian berikan. Yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi ini adalah cetho orang yang ada ngomong ojo drama. Tapi juga nggak perlu seperti ini ya. Jadi supaya jelas banget, jadi nggak harus seperti ini juga. AIUU-nya juga memang harus jelas, tapi juga nggak harus begini juga. Biasa saja, tetapi memang harus jelas dengan ojo drama itu ya. Terus adalah intonasi. Coba kalau misalkan kalian mendengarkan seorang bicara lempeng aja suaranya, kira-kira bosan lah? Bosan. Ya jadi kalau ngomong panjang turunannya ada dari enggak gitu, ya. Jadi ada intonasinya supaya yang mendengarkan itu juga tidak terlalu bosan, terlalu suwe ya bosan. Karena nggak lebih kan ya. Ada kemudian penampilan menarik. First look pertama atau penampilan pertama itu sangat penting. Sampai misalkan ya. Berkunjung, misalkan sampai ya, nos, siapa yang berkunjung ke SMP mana kemarin gitu, nyampe sana, wow, tapi ngomong sama lu gitu, oke, lihat pakaiannya, cara duduknya, gestur tubuhnya ketika ngomong, ih nggak banget deh. Kamu belum dari itu pernah ketemu sama orang belum ngomong baru ketemu doang udah itu pernah ya. Nah itu makanya penampilan itu harus menarik. Jadi baru ketemu biasanya ya diwawancara apa kayak ya pada orang biasa penampilan harus menarik. Terus kalau kita bicara sebagai public speaker, sebagai pembicara depan, itu harus menarik. Tapi kira-kira sebagai menarik atau belum? Belum. Kalau belum sih tak menarik kalau belum. Termasuk gesturnya juga, gerak tubuh. Jangan kalau begini ya, muka hadir tangan gini terus. Ya, jadi gestur tubuh kita ini bisa dipakai untuk menegaskan informasi yang kita sampaikan. Secukupnya, sewajarnya, seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan. Itu. Next adalah komunikatif. Komunikatif itu artinya informasi itu terjadi dua arah. Jadi ada kita sebagai pembicara, jangan ngomong-ngomong dewe, ngomong-ngomong ini, ya. Jangan ngomong-ngomong dewe, tetapi melibatkan juga audiensnya, supaya audiens itu tetap bisa in sama pembicaraan yang sedang kita lakukan. Jadi mereka itu benar-benar bisa terbawa dari awal sampai akhir dengan pembicaraan kita itu. Komunikatif. Jadi dua arah.
ojo ngomong dhewe. 1 jam ae nek pemateri ngomong dhewe cerita dhewe kira-kira kamu ya ora ngerti saja. Rombongan itu terus. Ya. Next, perhatikan durasi. Nah, ini penting ya. Kalian sering ketika kalian mendengarkan seorang pembicara entah sambutan, entah apa, video materi sudah terjadwal sekian durasinya, tapi kita nggak mau perhatikan durasi, akhirnya aku bisa. Ya, sering ya itu ya. Itu membuat audiens kita itu akan terputus konsentrasinya karena konsentrasinya ada pada jam yang tertinggi. Konsentrasinya kan udah di sana tuh. Apa jadi sampai jam 11, wah, kamar gitu ya. Perhatikan durasi. Next, pembicara harus semangat. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai topik selanjutnya. Ya, karena saya dibantu. Jadi saya kalian paham ya? Yo, nggak mau tahu, bukan urusan gue, gitu kan? Ya. Jadi sebagai pembicara ini tetap harus semangat walaupun lagi patah hati. Walaupun lagi patah hati tetap semangat, ya. Walaupun sama si Doi kemarin nggak diperhatiin, nggak sleep call sama Doi. Oh, begini ya. Sleep call. Tidur sama sayur kol. Yes, ya. Lanjut. Paham konteks. Jaga seneng Pak Beca. Tanya Beca. Jadi seperti itu. Materinya tentang apa? Ngomong yang lo ngidul gak nyambung. Ngomong ya. Sering ya seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan supaya kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Harus paham konteksnya, kita mau menyampaikan apa, tujuannya apa. Jadi nanti bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai. Gitu. Next ada jangan egois dan arogan. Kemarin sebagai leader, ya, sebagai pemimpin. Kalau pemimpin apa juga jangan menunjukkan sisi arogansi kita. Engkau ono kritikan, ono saran, ono pendapat, itu salah. Sebagai ketua kalian harus ikut saya. Itu akan membuat anggotanya menjadi itu perasaan yang lumrah akan muncul. Jadi ketika leader kita itu menunjukkan sisi arogansinya dan juga egoisnya, maka secara otomatis anggotanya itu sesuai roli, perbal, tak tuntun, sulit, tak tuntun pedot, ya, itu loh. Oh belum mana, ya belum mana, ya, nomor 2 itu good. Apa ini? Ada mengatakan nasib pembicaraan kita berdasarkan 5 menit pertama. Jadi ketika kalian hadir pada suara bicara sendiri, baru masuk 5 menit pertama sekarang menonton. Ini keren nih. Ini pasti acara seminarnya menarik ini. Gitu. Baru 5 menit. Enggak, ini itu sangat pengaruh ya, betul. Termasuk ketika kalian dalam berorganisasi, ketika kalian harus berkomunikasi dengan pihak lain, maka kalian harus bisa
menjadi seorang partner yang baik. Misalnya kita ngobrol, Mas, sampai namanya di, oh, mau dapet, oh sampai dapet itu kan yuk, dua, kopi terkenal, kopi itu saya itu sedul, jangan lah, sesuatu kopi dapet dulu aku yo beberapa kali sebelum, yo di daerah aku akhirnya masih produksi nyambung solo, itu namanya buta apa? Ya, jadi kita bisa membuka percakapan itu dengan baik. Itu akan berdampak pada percakapan kita berikutnya. Wah. Yes. Sebenarnya kalau sudah melihat orang sudah bikin melahap teman-temannya di depannya itu apa itu? Nah, jadi kemampuan public speaking itu adalah kegiatannya, orang di depan umum. Sedangkan keterampilannya disebut keterampilan komunikasi. Dan keterampilan komunikasi ini sangat penting dalam speaking. Termasuk juga nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik? Siapa yang mau menjawab? Kurangnya komunikasi. Terakhir. Siapa? Ada yang bisa? Dari perwakilan yang bisa. Ya. Ketua degannya itu coba di. Ketua degannya di. Coba. Siapa jangan cacat. Ini bawahnya anak salah ambil. Ini kan di bawahnya tekanan. Bu, masih ada lagi nggak? Apa? Habis ini ada? Oh, habis ini ada lagi. Nah, itu dia lah. Sini. Ya. Nah, lari. Ayo, kerja. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika seorang leader atau seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik? Informasi yang diberikan kepada anggotanya tidak bisa diterima dengan baik. Anggotanya tidak memahami apa yang dikatakan oleh leader. Terima kasih. Ada yang bisa melengkapi? Selain mungkin dari informasi yang akan diberikan kepada anggota yang tidak sesuai, mungkin program kerjanya juga tidak akan terjalankan. Karena untuk menjalankan program kerja itu juga diperlukan adanya komunikasi dan juga kerjasama baik antara individu anggota dan juga pada pemerintah dan juga sekitar. Terima kasih. Good answer, ya. Jawabannya cukup bagus. Itu intinya. Dalam sebuah organisasi itu pasti memiliki tujuan dan target kerja atau program kerja. Supaya program kerjanya itu bisa terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan seorang leadership yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Supaya program-programnya bisa terrealisasi, harus dikomunikasikan dengan vendor-vendornya. Vendornya siapa? Bukan hanya sekedar anggota, tetapi dari pihak luar yang terlibat. Kalau misalkan kalian di OSIS, ada pihak sekolah, entah melalui kesiswaan, kepala sekolah, ya, kemudian ada guru, ya, karyawan, ada juga teman-teman kalian sebagai siswa. Itu adalah vendor-vendor yang harus kalian bisa komunikasikan dengan baik program-program kalian. Itu adalah intinya. Sebagus apapun program kalian, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan mustahil untuk dapat terwujud dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya.
Mudah-mudahan apa yang Pak Obi sampaikan ada manfaatnya untuk kalian semuanya, dan setelah ini bisa dipraktekkan masing-masing, ya, dipraktekkan masing-masing supaya bisa memperbaiki komunikasi dari internet organisasi masing-masing di sistem praktek. Ada pertanyaan? Silakan.